Halo, perkenalkan nama saya Jimmy NMS Orang, NPM 1916041023 dari kelas reguler A, jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Tantangan Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Kesehatan melalui Mobile Jaminan Kesehatan di Kota Malang untuk memenuhi tugas reformasi administrasi publik. Selanjutnya kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. Birokrasi diartikan sebagai suatu hal yang kompleks dengan berkaitan langsung pada aspek-aspek yang sangat penting, seperti halnya dalam aspek kelembagaan, sumber daya alam atau SDA, dan pembaharuan birokrasi yang disebut sebagai reformasi birokrasi. Dikarenakan negara dalam membangun sistem harus memiliki tujuan yang jelas agar pada nantinya dapat melayani kepentingan masyarakat secara maksimal. Selain itu juga dalam konteks proses penyelenggaraan pelayanan publik harus dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan tujuan negara yang sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum. Pelayanan publik saat ini menjadi pokok perbincangan utama terutama di negara Indonesia. Terjadinya pergeseran dari sistem pemerintahan sentralistik ke desentralistik merupakan awal dari lahirnya pelayanan publik yang berkualitas. Keberadaan desentralisasi pemerintahan dalam konsep otonomi daerah adalah salah satu cara untuk memanifestasikan pelayanan publik yang cepat tanggap dan demokratis. Ditambah dengan kehadiran dari seorang pemerintah sebagai pihak yang menyediakan pelayanan untuk masyarakat harus bertanggung jawab dan terus mengupayakan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah daerah juga telah menopang dalam meningkatkan berbagai inovasi-inovasi yang terbaru untuk senantiasa dapat mensejahterakan masyarakatnya. Inovasi dipandang sebagai kebutuhan karena dapat mengatasi masalah patologi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memaksimalkan potensi aparatur, serta mengembalikan kepercayaan publik. Dengan ditambah pada pelayanan publik bahwa prosedur dan aturan yang jelas sangat diperlukan agar pelayanan tidak menemui kendala. Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, partisipatif, kesamaan, keseimbangan hak dan kewajiban. Apalagi kehadiran dari pandemi COVID-19 saat ini yang telah mewabah sampai pada belahan dunia sejak tahun 2020 yang lalu, dan pandemi ini telah membawa dampak yang sangat besar bagi tatanan kehidupan manusia di seluruh dunia. Dengan demikian bahwa kebijakan terhadap pemberlakuan lockdown atau karantina wilayah, social distancing dan physical distancing telah diberlakukan di berbagai negara-negara di dunia, khususnya di Indonesia yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Pemberlakuan kebijakan ini yang menyebabkan masyarakat tidak dapat untuk saling berinteraksi secara langsung satu dengan yang lainnya. Tantangan-tantangan sosial setelah merebaknya COVID-19 ini memaksa semua kantor atau institusi pemerintah melakukan akselerasi melalui perangkat piranti digital untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Pandemi COVID-19 saat ini yang semakin menjadi-jadi telah menuntut pada perubahan dalam segi pelayanan publik. Birokrasi dituntut memberikan layanan yang berkualitas dan cepat. Reformasi birokrasi dituntut agar memberikan kontribusi yang baik terkait pelayanan publik. Kecepatan birokrasi dalam pelayanan dapat memangkas regulasi, peraturan, maupun sistem yang menghambat, serta penggunaan sistem yang lebih tanggap merupakan salah satu ciri keberhasilan reformasi birokrasi. Alasan untuk melakukan reformasi adalah dalam rangka merealisasikan pendekatan baru untuk menjalankan fungsi pelayanan publik yang lebih baik ke arah manajerial daripada sekedar administratif, sebagai respon terhadap skala penanganan dan cakupan tugas pemerintah, perubahan dalam teori dan masalah ekonomi, dan perubahan peran sektor swasta dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Namun, realita dalam memberikan pelayanan, khususnya terkait BPJS Kesehatan, masih belum berjalan sesuai dengan harapan.
Terbukti dalam pelayanan BPJS Kesehatan masih terkadang sering ramai, antri dan terkadang berbelit-belit. Dengan adanya reformasi ini, maka sangat diperlukan urgensi dari sebuah digitalisasi agar pada nantinya dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk kedepannya nanti. Oleh karena itu, digitalisasi yang ada saat ini adalah salah satunya melalui aplikasi mobile JKN, di mana aplikasi ini berbentuk transformasi yang awalnya masih bersifat konvensional dan saat ini telah menerapkan melalui piranti digital dalam memberikan layanan BPJS Kesehatan secara online bagi masyarakat kapanpun dan dimanapun tanpa adanya terkendala oleh waktu. Layanan ini diharapkan akan mempermudah dan mempercepat layanan kesehatan kepada pengguna BPJS. Karena indikator utama terhadap kinerja dari layanan BPJS Kesehatan dapat dilihat dari bagaimana cara memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan jaminan kesehatan menjadi keharusan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Begitupun dalam hal institusi pemerintah memberikan pelayanan, maka yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Maka pemerintah Kota Malang telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakatnya dengan berinisiatif untuk melakukan digitalisasi melalui pada aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Online tersebut. Selain itu juga, Sutiaji selaku Wali Kota Malang sangat mendukung dengan adanya inovasi digitalisasi ini di Kota Malang. Karena inovasi digitalisasi melalui BPJS Kesehatan Online ini salah satu upaya dalam mendukung visi dari Kota Malang. Ditambah dengan telah memadainya fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Malang dengan sudah didukung oleh infrastruktur yang senantiasa dapat berkolaborasi dengan inovasi digital dalam pelayanan publik. Demi terwujudnya Kota Malang yang lebih baik untuk kedepannya nanti. Maka dari itu, tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien dalam penerapan aplikasi mobile JKN di kalangan masyarakat Kota Malang. Selanjutnya B. Rumusan masalah. Apa tantangan serta seberapa efektif dan efisien penerapan mobile jaminan kesehatan atau JKN atau BPJS online di Kota Malang? Selanjutnya bab 2. Tinjauan pustaka. A. Reformasi birokrasi. Hasrat masyarakat yang penting dari adanya gerakan reformasi adalah perubahan dalam paradigma, struktur, kultur dari penyelenggaraan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Dengan adanya reformasi, maka diharapkan dapat menemukan ide, cara dan inovasi yang baru untuk menata dan merancang dari penyelenggaraan pemerintah ke arah lebih baik dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif untuk kedepannya nanti. Paradigma dalam menata sistem pemerintahan dan merancang berbagai inovasi-inovasi yang baru dalam menjalankan birokrasi harus senantiasa dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, responsif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Birokrasi harus senantiasa dapat bekerja dengan cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit. Oleh karena itu, reformasi birokrasi pada nantinya dapat menghasilkan birokrasi yang profesional dan terbebas dari hambatan. Selanjutnya B. Pelayanan publik. Pelayanan publik yang memiliki kualitas yang baik akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pelayanan publik dilaksanakan oleh kelompok atau birokrasi dengan tujuan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat. Cara yang ampuh untuk mengetahui kualitas pelayanan publik adalah dengan membandingkan pelayanan yang masyarakat terima dengan apa yang mereka harapkan dari pelayanan itu sendiri. Pada organisasi publik, dalam meningkatkan kualitas pelayanan publiknya merupakan hal yang penting dikarenakan sebagai ujung akhir dari reformasi administrasi pemerintahan di Indonesia. Kualitas pelayanan akan tercipta hubungan yang dinamis di antara masyarakat sebagai pengguna dan pihak yang memberikan pelayanan publik sendiri berkaitan dengan daya tangkap, kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan dan sarana maupun prasarana yang diberikan. Selanjutnya C. Mobile jaminan kesehatan. Untuk meningkatkan pelayanan peserta jaminan kesehatan nasional, maka BPJS Kesehatan secara langsung mengeluarkan sebuah aplikasi yakni aplikasi mobile JKN
Aplikasi mobile JKN adalah salah satu bentuk transformasi digital dari model bisnis BPJS Kesehatan yang awalnya ialah kegiatan kepengurusan cabang atau institusi kesehatan menjadi bentuk yang mampu digunakan untuk memberikan kemudahan terutama bagi peserta kapanpun dan dimanapun tanpa adanya terkendala oleh waktu. Dengan adanya aplikasi mobile JKN ini telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Tingkat kegunaan terhadap aplikasi mobile JKN ini dapat dilihat seberapa baik pengguna dalam menggunakan dan mengaplikasikan aplikasi ini dengan baik. Maka aplikasi pada nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu pembahasan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dihindari. Disebabkan kebutuhan manusia terhadap teknologi sangat memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari, salah satunya dalam mengakses sebuah informasi ataupun layanan. Pemanfaatan teknologi ini telah digunakan di berbagai kalangan seperti lembaga pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan bahwa dari adanya penggunaan teknologi sangat diharapkan sebagai salah satu solusi yang terbaik dalam memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan publik. Sumber daya teknologi informasi memberikan dampak peningkatan produktivitas, kualitas produk, kepuasan layanan, dan memberikan keyakinan layanan kepada konsumen serta menjadi perangkat pendukung keputusan bisnis yang relevan. Keberhasilan dalam penerapan sistem informasi akan mampu dalam menjadi kontributor utama dalam mendukung efisiensi kegiatan operasional, produktivitas SDM, pemberian layanan, dan kepuasan kepada masyarakat. Teknologi informasi dalam dunia pemerintahan disebut e-government. Penelitian lainnya dilakukan oleh Rahadian yang menunjukkan bahwa e-government terbukti mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Maka, dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, pemerintah telah memanfaatkan dari adanya e-government agar pada nantinya dapat mempermudah akses publik untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Dengan demikian, bahwa pelayanan kesehatan dengan berbasis pada e-government yang telah berorientasi dengan publik atau yang dikenal public oriented, pemerintah seharusnya mampu dalam memenuhi berbagai macam keinginan yang dibutuhkan oleh publik. Selain itu juga dalam rangka memperoleh kepercayaan publik atau public trust, pemerintah tentu harus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi, maka pemanfaatan teknologi telah merambat kepada keperluan ataupun kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah dalam pelayanan publik, khususnya pada pelayanan BPJS Kesehatan. Untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan meluncurkan sebuah aplikasi yang bernama Mobile JKN. Aplikasi Mobile JKN adalah bentuk transformasi digital dari model bisnis BPJS Kesehatan yang semula dijadikan sebagai bentuk kegiatan kepengurusan cabang atau institusi kesehatan menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan peserta kapanpun dan dimanapun tanpa adanya terkendala secara langsung oleh waktu. Kesehatan yang berbasis pada e-government adalah salah satu bentuk inovasi pemerintah. Dalam hal ini BPJS Kesehatan dengan melalui Mobile JKN. Tujuan aplikasi ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Aplikasi Mobile JKN ini diciptakan dengan segala bentuk kemudahannya agar pada nantinya mudah diterapkan dalam masyarakat. Selain itu juga aplikasi Mobile JKN ini harus dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dikarenakan hal ini harus sesuai pada teori, dimensi, dan mutu layanan kesehatan di mana pelayanan kesehatan harus dapat dicapai oleh semua masyarakat tidak terhalang dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi. Oleh karena itu, aplikasi Mobile JKN menjadi salah satu terobosan terbaru dari BPJS Kesehatan karena aplikasi ini dapat mempermudah akses masyarakat. Program JKN KIS atau Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat adalah salah satu program yang telah diusung oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah tercantum pada nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Dengan adanya program JKN KIS menjadi salah satu tolak ukur akan keberhasilan dari BPJS Kesehatan. Dikarenakan program ini yang nantinya akan membawa masyarakat lebih menyadari betapa pentingnya kesehatan. Selain itu juga dengan adanya program ini setiap warga negara, khususnya bagi warga negara Indonesia wajib mendapatkan jaminan kesehatan yang terbaik. Karena dengan adanya penyesuaian premi dari JKN KIS ini, maka BPJS Kesehatan bekerjasama terhadap pemangku kepentingan untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Kota Malang telah mencapai Universal Health Coverage atau UHC atau cakupan kesehatan universal di bidang komunikasi dan informasi publik. Prasyarat untuk dapat meraih prestasi tersebut, minimal 95% warga dari suatu daerah harus menjadi salah satu peserta JKN KIS. Prestasi ini diraih atas kerja keras dan upaya dari BPJS Kesehatan Malang, seperti halnya dalam gencar melakukan sosialisasi betapa pentingnya perlindungan atau kesehatan dan memaksimalkan kinerja dari para relevan ataupun para tenaga lapangannya. Data klaim mengkelompokkan yaitu klaim seperti klaim ambulans, gigi palsu, dan data klaim lainnya dipisahkan. Di era JKN KIS di Kota Malang, bahwa akses data biaya pelayanan kesehatan dapat dimulai dari data yang menyumbang pendapatan terbesar, biaya pelayanan kesehatan, dan biaya diagnos tinggi. Di Malang Raya, biaya rawat inap tertinggi adalah operasi sebanyak Rp78.241.334.300 dengan 14.354 kasus. Biaya pelayanan rawat jalan lanjutan dapat dilihat pada kode INA CBG Q5-44-0 hingga Rp1.274.938.000 dan biayanya sebesar Rp256.566.372.700. Maka program JKN KIS yang diusung oleh Presiden Joko Widodo khususnya di Kota Malang menjadi salah satu program unggulan saat ini. Pemerintah Kota Malang telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat melalui adanya program JKN KIS. Selain itu juga mengingat pelayanan BPJS Kesehatan yang selalu ramai, antri, dan terkadang berbelit-belit dalam mekanismenya, maka pemerintah Kota Malang telah berinisiatif untuk melakukan digitalisasi pada pelayanan BPJS Kesehatan. Hasilnya, saat ini seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Malang telah memberikan pelayanan berbasis digital melalui mobile JKN dengan menerapkan salah satu program unggulnya, yaitu program JKN KIS tersebut. Wali Kota Malang sangat mendukung dengan adanya inovasi dan program ini di Kota Malang. Inovasi yang dilakukan ini telah mendukung visi dari Kota Malang. Selain itu juga, fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Malang sudah didukung dari adanya infrastruktur yang berkolaborasi dengan inovasi digital dalam pelayanan publik tersebut. Sutiaji selaku Wali Kota Malang mengaku akan terus mendukung inovasi ini agar terwujudnya Kota Malang yang lebih baik untuk kedepannya nanti. Pemerintah Kota Malang juga akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakatnya agar mereka memanfaatkan antrian online melalui aplikasi mobile JKN ini. Dengan adanya aplikasi mobile JKN ini membuat pelayanan kesehatan berjalan lebih efisien dan efektif khususnya di Kota Malang saat ini. Ditambah dengan adanya program JKN KIS yang telah berjalan di Kota Malang yang membuat program ini berhasil dijalankan di Kota Malang hingga saat ini. Dengan adanya inovasi dan program ini di Kota Malang saat ini membuat Kota Malang menjadi salah satu memiliki konsep Smart City Healthcare dengan memaksimalkan teknologi untuk menunjang pelayanan kesehatan. Ini yang membuat Kota Malang menjadi cikal bakal Smart City Healthcare. Selanjutnya, Kota Malang menjadi salah satu contoh yang berhasil melakukan inovasi dan program bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Bab 4. Kesimpulan. Pelayanan publik harus dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan tujuan negara yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Pelayanan publik saat ini dapat menjadi perbincangan yang hangat di negara Indonesia. Keberadaan desentralisasi pemerintahan terhadap
konsep otonomi daerah dijadikan sebagai salah satu cara untuk memanifestasikan pelayanan publik yang cepat tanggap dan demokratis. Pemerintah daerah juga sangat mendukung terhadap peningkatan pada proses penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengeluarkan inovasi-inovasi yang terbaru untuk pada nantinya dapat mensejahterakan masyarakat. Maka pelayanan publik menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia saat ini. Terkait pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan, menjadi salah satu elemen penting dalam kehidupan saat ini. Dikarenakan kesehatan menjadi suatu hal yang harus diutamakan bagi seluruh warga negara Indonesia. Maka BPJS Kesehatan hadir untuk memberi kebermanfaatan bagi seluruh warga negara Indonesia. Untuk itu, dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN, BPJS Kesehatan meluncurkan salah satu aplikasi yang bernama Mobile JKN. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Malang Raya dalam mengakses pelayanan kesehatan yang diberikan sudah efisien dan efektif dengan kehadiran dari aplikasi Mobile JKN ini. Hal ini telah banyak diutarakan oleh masyarakat Malang Raya yang sudah memakai aplikasi Mobile JKN. Sejauh ini pelayanan maupun informasi yang diperoleh sudah sesuai dengan harapan dan masyarakat Malang Raya sudah puas atas pelayanan dan informasi yang diterima. Ditambah dengan adanya program JKN KIS yang telah memberikan kemudahan bagi masyarakat Malang Raya hingga saat ini. Maka dari itu dengan adanya aplikasi Mobile JKN dan program JKN KIS ini menjadikan Kota Malang akan menjadi cikal bakal terhadap percontohan bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Selanjutnya bab 5 saran. Mobile JKN yang diterapkan di Kota Malang telah dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Hal itu pun ditanggapi baik oleh masyarakat Kota Malang. Harapannya di kota-kota lain dapat dicanangkan program yang serupa untuk mempermudah akses JKN, namun dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat setempat. Mobile JKN yang telah diterapkan di Kota Malang harap dipertahankan untuk kualitas dan pelayanannya. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya. Jikalau ada kesalahan dari tutur kata maupun dalam penyampaian, kiranya dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.